Manusia itu kalau baik beribadah kepada Allah, lo bisa lebih tinggi derajatnya pada malaikat. Kita kok bisa lebih tinggi derajat pada malaikat. Bahkan itu kalau kita pakai nafsu, malaikat ada nafsu. Tetapi kalau kan rendah lebih hina pada binatang. Dalam surah Ar-Rum Allah menyampaikan, kalau tidak salah, walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Sungguh akan kami lemparkan dari golongan manusia dan jin, lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka mempunyai hati tetapi tidak paham dengan ayat-ayat Allah. Walahum azanun la yasma'una biha. Mereka mempunyai telinga tetapi tidak didengarkan kepada ayat-ayat Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Fusikum nafsi wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu dkhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Shadaqallahul azim. Bapak-bapak, ibu-ibu sidang jemaah wirid yang berbahagia, syukur puji kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai malam kini kita masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama nikmat kesehatan, dan kedua nikmat kesempatan, dan ketiga nikmat iman, dan keempat nikmat umur yang masih dititipkan oleh Allah setiap pribadi kita. Banyak lah dibawa umurnya lah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala lah meninggalkan kita. Kita masih diberikan kesempatan umur. Mungkin Allah masih menunggu taubat kita. Mungkin masih ada dosa yang belum kita taubati kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tidak bosan-bosannya kita kirimkan kepada arwah junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umat dari alam kegelapan kepada alam yang berilmu pengetahuan seperti adanya saat kini. Karena Nabi itu telah berpulang kepada Allah 15 abad yang lalu telah meninggalkan kita. Tinggallah yang akan kita pelajari, iaitunya Al-Quran dan Sunnah, supaya dapatnya kita dituntun kepada jalan kebenaran Allah Subhanahu wa taala. Itu tugas awak selama menjalani kehidupan kita di dunia. Jadi di dalam kita beribadah, di dalam kita berbuat amal kebaikan di dunia, setan itu selalu membisikkan ke dalam hati kita. Apa jalannya dek setan untuk memperdaya kita? Ketika ditanya oleh Rasulullah kepada setan iblis, wahai iblis, apa caranya engkau untuk memperdaya hambaku, umatku? Pertama disebutkan oleh iblis, yang pertama, wahai Muhammad, umatmu akan aku perdayakan dengan harta. Berapa banyak orang yang putus tali silaturahim karena harta terjadi dalam kehidupan kita. Kalaulah jauh daripada kebenaran Allah, dah awak punya, awak akan mengatakan awak punya. Itu pertama sekali iblis untuk memperdaya kita, iaitu dengan harta. Yang kedua dengan tahta. Tahta artinya kekuasaan, kedudukan. Itu memperdaya kita.
Yang ketiga dengan wanita. Banyak orang jauh daripada kebenaran Allah karena wanita. Yang keempat, kalau tak bisanya didaya dengan harta, dengan tata, dengan wanita, kecil iblis, aku bisikkan ke dalam hatinya, iaitunya rasa hebat aja awak seorang, itu dimasukkan oleh iblis ke dalam hati awak. Ujub nama. Merasa hebat awak, merasa awak yang berilmu, merasa awak yang alim, berarti rasa ujub kau dibisikkan oleh iblis ke dalam hati kita. Andaikan kita tak perangi itu, andaikan kita tak zikir selama di dunia, sehingga iblis itu kan tetapnya di dalam kalbu kita, dalam hati awak, kan tetap memperdaya kita. Benteng kita dalam untuk menghadapi iblis hanya satu. Nabi menyampaikan, Allah menyampaikan dalam hadis kudus, la ilaha illallah hisni, kata Allah. La ilaha illallah itu adalah bentengku. Man qala la ilaha illallah hisni, barang siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, berarti dia telah masuk ke dalam bentengku, sehingga iblis tidak bisa masuk ke dalam hatinya, dan dia aman dari azabku, kata Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu dia perbanyak kita berzikir selama kita menjalani kehidupan kita di dunia. Ayat yang akan awak kaji malam kini surah Al-Baqarah ayat 208. Ayat itu disampaikan oleh Allah, ya ayyuhallazina amanu dkhulu fis-silmi kafah wa la tattabi'u khutuwatis syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara menyeluruh, dan janganlah kamu ikuti langkah-langkah setan, bahwasanya setan itu bagimu musuh yang nyata. Itu ayat yang akan kaji malam kini. Pertama dimulai oleh Allah, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Dari mana dulu iman daripada Islam? Kalau secara syariat dulu awak Islam pada iman. Kita lahir ke dunia awak lah Islam tak? Iman balun. Tetapi kalau secara hakikat dulu iman pada Islam. Di mana kita dulu beriman? Iman itu kan pengakuan kita kepada Allah. Pasal ini disampaikan itu, iman itu pertama atas bikubil qalbi, pembenaran hati. Yang kedua wa iqrar bil lisan, diucapkan dengan lidah. Yang ketiga fil amali yarkam, beramallah anggota tubuhnya tadi. Itu yang iman. Tetapi yang iman, yang pengakuan kita kepada Allah, baiat kita kepada Allah. Seluruh kita kok dulu lah berbaiat kepada Allah. Baiat artinya janji. Di mana berjanji kepada Allah? Ketika kita 4 bulan 10 hari di alam rahim, sebelum ruh ditiupkan ke jasad kita, ditanya ruh itu oleh Allah, alastu bi rabbikum, kata Allah, tiada adakah aku yang Tuhan kamu? Dijawab dek ruh awak di situ, qalu bala syahidana, sungguh benar nyata menyaksikan kami. Itulah iman secara hakikatnya. Ulama menyampaikan, kullu mauludin ala fitrah, setiap anak yang dilahirkan dari perut ibunya nyo fitrah, lama bawa bekal lado imannya. Atau setiap orang yang berbuat salah tu pastinya tahu masuk kerajanya salah, tetapi kena kalah kekuatan imannya, kena oleh kekuatan nafsu. Wahai orang-orang yang beriman, jadi iman itu kalau rukun iman berapa banyak? 6. Kita cari. Pertama, iman kepada Allah. Yang kedua, iman kepada malaikat. Yang ketiga, iman kepada Nabi. Yang keempat, iman kepada kitab. Yang kelima, iman kepada hari kemudian. Yang keenam, iman kepada takdir baik dan takdir buruk, ataupun qada dan qadar. Lebih bisa kita berimannya kepada Allah kalau tidak ada keterangan dari Al-Quran. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada Nabi, kitablah yang menjelaskan. Kayak gitu. Al-Quran yang menjelaskan. Iman kepada takdir baik dan takdir buruk, iman kepada hari kemudian, Al-Quran lah yang menjelaskan kayak gitu.
barulah joleh dia awak. Hari kemudian ada dalam Al-Quran disampaikan, Al-Quran itu ada kabar masuk yang telah berlalu, ada berita masuk yang sekarang, dan ada berita masuk yang akan datang. Tu ada dalam Al-Quran itu. Pertama, iman kepada Allah. Ini kan kita imani Allah tadi. Pertama sekali zatnya Allah. Zat itulah dibati di Allah. Laisa kamislihi syai'un. Tak serupa dengan apapun, itulah yang Allah Subhanahu wa taala. Iman awak ke situ. Yang kedua, sifatnya Allah. Sifat Allah tu sebanyak 20 sifat Allah. Wujud, kidam, baqa, mukhalafatul hawadis, qiyamuhu binafsihi, wahdaniyat, sama, kudrat, basar, kalam, hayat, aliman, mutakaliman. 20 sifat Allah. Kalau disampaikan oleh orang-orang lama, coba dak balas 10 dikubak disimpan jalan, kok mai sifat 20 Allah Ta'ala magi makan. Artinya akan dicukupkan kekurangan kita oleh Allah andaikan kita mahir dengan 20 sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Di sifat itulah yang melekat pada Allah. Yang kedua yang harus kita imani, asma, namanya Allah. Berapa banyak nama Allah? 99 banyaknya namanya tadi. Nama yang kita panggil Allah tadi, dari arah manapun panggil Allah. Tetapi yang sering kita ucapkan Ar-Rahman Ar-Rahim, Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, yang tidak pilih kasih. Tak ada Allah itu pilih kasih. Seluruh makhluk diberikan kasihnya Allah. Namun sayang Allah akan diberikan kepada orang, yaitunya yang tetap beribadah dan ridho dengan ketetapan Allah. Itulah yang akan diberikan sayangnya. Sayang nanti akan diberikan setelah kita berpulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada peklah sayang Allah di awak di situ. Yang ketiga, yang keempat dengan kita imani af'alnya Allah. Af'al artinya perbuatan. Alai nampak perbuatan Allah di awak di tubuh kita. Sekali-kali kita memandang kepada diri kita, sekali-kali kita memandang keluar diri kita, kalau semesta le tampak di awak situ perbuatan Allah. Terjadi longsor, terjadi banjir, tampak di awak di situ af'alnya Allah. Lebih-lebih kalau kita memandang kepada diri awak, ke tubuh kita. Wa fi anfusikum afala tubsirun, yang pada diri kamu mengapa tidak kamu pandang. Aca lihatlah pandang syariat dia awak. Abuk kita lah mulai dulu hitam, kini lah mulai putih. Lain nampak af'al Allah, tampak di awak di situ. Dulu mata kita tawang, kini lah mulai menjadi kabur. Tampak di awak perbuatan Allah. Dahulu kita kuat, kinilah mulai menjadi lemah. Dahulu kulit kita togang, kinilah mulai menjadi kendur kulit awak tadi. Kalaulah tampak kefanaan ada di diri awak tadi, berarti kita akan meninggalkan dunia. Lado perubahan dia awak. Dahulu kita tidak ada, kemudian diadokan, dan kemudian akan tiada. Semakin ruh itu dibimbing dengan Al-Quran, ditata dengan Al-Quran, semakin bertambahlah ma'rifatun ilai. Semakin tampaklah di kita. Dahulu kita tidak ada, kemudian diadokan, dan kemudian akan tiada. Itulah yang kita sebagai manusia, berawal dari Allah dan berakhir nanti perjalanan hidup kita di dunia, dan berpindah kita ke alam kubur ataupun alam barzah. Ya, kalau kita pandang yang di dalam diri, dua artinya itu. Boleh diartikan yang pada diri kamu mengapa tidak kamu pandang, atau yang di dalam diri kamu mengapa tidak kamu pandang. Dan di dalam diri awak berapa banyaknya? Ada jantung, ada otak, ada bonak, ada limpo, ada empedu, dititipkan di Allah di situ. Kemudian juga dititipkan 7 sifat di Allah di jasad awak tadi. Sama, kudrat, basar, kalam, hayat, iradat, ilmu. Dititipkan di Allah di situ, di jasad awak tadi. Selagi roh masih ada dalam jasad, nan mata bisa mencaliak, telinga bisa mendengar, kaki bisa berjalan, tangan bisa menjangkau.
Apabila ruhlah dipanggillah dijapui oleh malaikat maut, sehingga kita nanti kan terbujur kaku aja awak di rumah awak lah. Kaki kita lihat dojo tapi tak bisa berjalan. Mata lah dojo tapi tak bisa menceliak. Telinga dojo tetapi tak bisa mendengar. Tabujur badan tengah rumah, tangan balipik di atas badan, orang membaca inna lillah wa inna ilaihi rajiun. Apabila ruh nanti lah dijapui malaikat maut, lah kembalinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau dicalik di awak dalam diri awak tadi, diberikan kita nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan satu lidah manusia itu bisa membedakan berjuta rasa di dunia. Hanya satu lidah kita dia bisa membedakan berjuta rasa di dunia. Diberikan sepasang mata bisa membedakan berjuta warna di dunia. Diberikan sepasang telinga bisa membedakan bunyi-bunyian di dunia tadi. Itulah nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita yang dituntut di Allah hanya apa? Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. La in syakartum kata Allah, la azidannakum wa la in kafartum inna azabila syadid. Barang siapa yang mensyukuri nikmatku kata Allah, akan aku tambah. Barang siapa yang mengingkari nikmatku, azabku sangatlah berat, sangatlah pedih kata Allah. Ia akan ditambah di Allah nikmat dan mah. Nikmat nan ada di luar diri awak seperti harta itu ditambah di Allah. Kalau nikmat nan ada di tubuh kita tak akan ditambah Allah, tetapi keberkatannya ditambah. Kaki kan kita langkahkan kepada tempat ibadah, mata kan kita calikkan kepada ayat-ayat Allah, telinga kan didengarkan kepada ayat-ayat Allah, jasad kita akan sujud syukur, akan sujud kepada Allah Subhanahu. Sebab dunia ko tempat ujian. Ad-dunya al-makanun musibah. Dunia itu tempat ujian. Tak dapat ujian awak diberikan di Allah sedanya. Tetapi kita harus tetap bersabar kepada Allah. Innama yuwaffas sabiru bighairi hisab kata Allah, bahwasanya pahala sabar itu tidak bisa dihitung. Tinggi nilainya pahala sabar. Jadi itu yang kita imani. Pertama zat Allah laisa kamitslihi syai'un, tak boleh kita fikirkan zat tadi. Yang kedua sifat Allah. Yang ketiga asma nama. Yang keempat af'al perbuatan Allah. Itu nak awak imani. Tanpa kita belajar Al-Quran, kita tak akan betul keimanan awak ke Allah. Tak akan betul kita dalam beribadah. Al-Quran lah yang membimbing kita untuk mengantarkan kita kepada kebaikan dan mengantarkan kepada jalan. Akulah yang kita minta juga tujuh boleh kali dalam salat yang fardu. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Lah ditunjuk awak jalan yang lurus di Allah, tapi jalan itu tak kita tempuh oleh sampai ke tujuan dia. Jalan itu mengantarkan kita kepada tujuan. Itu fungsi jalan. Jalan itulah ada dalam Al-Quran. Al-Quran tariqul jannah. Al-Quran itulah jalan menuju surga. Itulah disampaikan dalam pengajian itu. Turuiklah labu dan tabantang, turuiklah alur dengan patui. Usah menyimpang kiri kanan, lamu lambe ke sampai jua. Kalau sungguh le yakin kita berjalan, lamu lambe ke sampai jua kata Allah Taala, wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang bersungguh-sungguh pada jalan kami akan kami mudahkan kepada petunjuk kami. Jikalau ada kesungguhan mempelajari agama Allah, sehingga kita akan diberikan iaitunya kemudahan untuk mendapatkan kebenaran Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu yang iman, wahai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara menyeluruh. Kitalah masuk awak ke Islam. Allah paspor pertama yang kita masuk ke Islam, pertama kita ucapkan syahadat. Ke itu rukun iman, rukun Islam lah. Syahadat, pertama syahadat. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan kecuali Allah, dan aku bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad itu utusan Allah. Syahadat, solat,
puasa, zakat, haji. Kan itu rukun Islam. Tandanya kitalah masuk ke dalam Islam, kitalah bersyahadat. Walaupun manusia itu hanya satu kali bersyahadat, berarti telah masuk ke dalam Islam. Itu masih dapat itu fardu kifayah, itu masih disalatkan atau dikafani kalau dia meninggal. Syahadat. Aku bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan kecuali Allah. Bersaksi itu joli dia awak, nyatu dek kita. Kan itu yang bersaksi. Contohlah kalau pakaruan joli dia awak duduk anyaknya hartu tadi. Kan itu yang bersaksi. Aku bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan kecuali Allah. Dan aku bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad itu utusan Allah. Utusan itu ada yang dibawanya. Ada yang dibawa Nabi. Al-Quran dan Sunnah. Kan itu yang dibawa Nabi. Pokoknya, kan harus kita pelajari dalam kehidupan. Disampaikan oleh Nabi, taraktu fikum amraini ma in tamasaktum bihi malam tadilu abada, kitabullah wa sunnatur rasul. Meninggalkan aku akan kamu dua pusaka. Barang siapa yang berpegang teguh kepada dua pusaka itu, tuntunan dan kamambo kita, tuntunan. Barang siapa yang berpegang teguh kepada dua pusaka itu, malam tadilu abada, tidak akan sesat buat selama-lamanya. Kitabullah wa sunnatur rasul. Al-Quran dan sunnah daripada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang dibawa oleh Rasulullah. Tinggallah kita untuk mempelajari saja. Kemudian setelah bersyahadat, solat. Solat itu tiangnya agama. Dalam hadis Nabi menyampaikan, as-salatu imaduddin. Solat itu tiang agama. Waman aqamaha faqad aqamadin. Barang siapa yang mendirikan solat, berarti dia telah mendirikan agama. Waman tarakaha faqad hazamadin. Dan barang siapa yang meninggalkan solat, berarti dia telah meruntuh agama. Mana banyak orang mendirikan solat pada meruntuh. Banyak kan meruntuh pada mendirikan. Itulah yang terjadi. Itu sulit agama tu kini. Untuk dapatnya kita sampai kepada kebenaran Allah, perlu kita belajar. Salat itu hubungan kita dengan Allah. Untuk dapatnya kita terhubung dengan Allah melalui salat. 5 waktu sehari semalam dengan salat. Dari itulah kita berhubungan dengan Allah. Di situlah kita tempat mengadu kepada Allah dalam salat. Kita menyerah kepada Allah dalam salat tadi. Inna salati, bahwa sesungguhnya salatku, wa nusuki dan segala ibadatku, wa mayaya dan hidupku, wa mamati dan matiku, lillahi rabbil alamin, milik Allah Tuhan sekalian alam. Menyerah kita dalam salat tadi kepada Allah. Kita serahkan seluruhnya. Tak ada tempat menyerah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Di situ besok di waktu kita akan berpulang ruh kepada Allah, kita terpaksa menyerah besok. Dah ada tempat lari dia awak. Allah disampaikan dalam surah Ali Imran, ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar bertakwa, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Artinya lah muslim kita, lah bebas gantungan hati awak tadi kepada selain Allah, barulah kita dapat nanti kembali dalam keadaan selamat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Islam itu artinya selamat. Diambil dari nama Allah. Islam itu Allah as-salam, Allah yang maha selamat. Yang kita ucapkan, kita wiridkan setiap sudah salat, Allahumma antas salam. Kau baca tadi tak? Wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fahayyina rabbana bisalam wa adkhilna jannata darussalam. Itu meminta kita kepada Allah. Islam artinya selamat ataupun damai. Itu arti Islam. Yosia kita damai, selamat. Pertama sekali selamat dengan Allah.
Tak pernah awak menjangkal ke ketetapan Allah. Tak pernah kita mengeluh kepada ketetapan Allah. Dimiskinkan kita tak mengeluh. Disakitkan kita tak mengeluh. Akulah adab para nabi dahulu. Kalau Nabi Ayub alaihissalam hanya jantung aja nak dimakan diulik. Lihat ada penyakit kita akhirnya nanya itu. Jantung aja Nabi Ayub nak dimakan ulik. Lai mintanya disembuhkan dari penyakit. Dadonya minta. Cuma yang disampaikan oleh Nabi Ayub, Rabbi anni masani yadurru wa anta arhamur rahimin. Rabbi wahai Tuhanku, aku mempunyai penyakit. Anni masani, aku mempunyai penyakit. Wa yadurru wa anta arhamur rahimin. Engkau penyayang di antara yang penyayang. Apa penyakit yang ditanggung Nabi Ayub tu? Tetapi dia tak pernah mengadukan penyakitnya kepada Allah. Itulah akhlak para nabi dan para rasulnya Allah Subhanahu wa taala. Awak dah memplan saya 3 hari dah kita lah jauh dari Allah ni. Itunya kelebihan awak. Cuma kita harus berusaha. Nabi Yunus alaihissalam ketika dimakan oleh ikan, larinya dari umatnya tak pernah minta dikeluarkan dari pawi ikan tadi. Ya Allah, keluarkanlah aku dari pawi ikan, tak ada minta. Cuma hanya yang disampaikan oleh Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta, tidak ada Tuhan kecuali engkau. Subhanaka, maha suci engkau. Inni kuntu minaz zalimin. Menyeru Nabi Yunus dalam 3 kegelapan. Gelapnya malam, gelapnya dasar lawi, gelapnya perut ikan, menyerunya kepada Allah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Tak adanya mengadukan apanya tadi yang terjadi, tetapi hanya menyampaikan kepada Allah kezalimannya. Kalau kita akui kesalahan awak kepada Allah, sering kita baca doa itu, kita ungkapkan kepada Allah, Allah cinta kepada orang yang bertobat. Innallaha yuhibbut tawwabin. Bahawa sesungguhnya Allah cinta kepada orang yang bertobat. Tobat kita dari seluruh kesalahan kita sehingga kita dilepaskan daripada dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, selamat dengan Allah. Yang kedua, selamat dengan diri. Joruh awak tadi. Kalau tuntutan ruh itu selalu berkehendak kepada kebenaran. Asian yang kamu tahu awak mengaji kini malam kini dah elok kau jual awak ada orang yang kamu tahu ada. Tapi bah ada bisa datang. Galau di dalam. Kadang nak duduk di kodai, kadangnya nak datang ke masjid. Berarti tak damai jo diri. Di diri awak di tubuh itu terjadi perperangan siang malam. Berkehendak kepada kebaikan dan berkehendak kepada keburukan. Ada damai awak jo diri awak tadi. Yang ketiga, damai dengan alam sekitar. Bah damai alam sekitar. Nan patut dibunuh, nan patut dibantai. Kau nanya ula kau mawak jangan nak dibunuh pula. Bunuh. Kau digigi kita masalah awak dia. Damai di alam sekitar. Yang keempat, damai dengan manusia. Mana damai dengan manusia? Orang yang bisa memaafkan kesalahan saudaranya dari lubuk hatinya yang paling dalam, walaupun sebesar apapun kesalahan. Akulah dicontohkan oleh Rasulullah dahulu. Ketika Rasulullah berdakwah ke Taif, tiba di Taif bukan disambutnya dengan tala'al badru alaina, bukan disambut dengan ahlan wa sahlan, tetapi dilempari Nabi, patah giginya, badara pelipis matanya. Duduk Nabi di suatu bukit, datang malakul jibal kepada Rasulullah, malaikat penjaga bukit. Apa kecek malakul jibal? Wahai Muhammad, wahai Rasulullah, perintahkan aku untuk mengangkat bukit Taif ini. Akan aku timpakan kepada masyarakat Taif. Mati ke saudara masyarakat Taif tadi. Kalau tiba di awak, apa? Apabila malaikat mungkin tu dak ada, tetapi tidak keluar dari mulut Rasulullah. Tak ada benci dalam hatinya sedikit pun walaupun dizalimi. Tak adanya dendam sedikit pun. Apa yang diucapkan Nabi? Rabbi wahai Tuhanku, wa ilaika daskudang fakuat wa killatahillati wa hawani bainan nas. Wahai Tuhanku,
kepada engkau sajalah aku katakan kelemahan diriku, bahwasanya aku hina di tengah-tengah mereka. Wahai Allah, keluarkan dari tulang sulbi mereka orang-orang yang tidak memperserikatkan engkau. Sampai kini 100% orang Taif bersahadat. Kenapa itu? Karena doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jenguklah hati kita masing-masing. Baca cara menyenguk hati awak tadi. Apakah di hati kita masih ada rasa dendam? Apakah di hati awak tadi masih ada rasa dengki? Apakah di hati kita masih ada rasa hasad? Itu penyakit yang paling bahaya. Wa min syarrin hasidin iza hasad. Iaitunya orang-orang yang dengki apabila ia dengki. Kalau masih ada itu, maafkan kesalahan saudara kita. Itulah yang kami ambil kita hadir dengan Allah ketika salat. Lebih-lebih nanti ketika kita akan pulang kepada Allah, tak dapat dia awak rasa terhubung kepada Allah. Sampaikan oleh Allah, la tiba datang malaikat maut ke kita nanti, tak ada satu pun yang kami bisa menolong awak kecuali kebaikan. Apa kecil Allah? Yauma yanfa'u malun. Pada hari itu tak bermanfaat lagi harta. Latibo nanti malaikat maut kita tak bermanfaat harta. Sawah tak bisa dipangku leh. Rumah tak bisa kita diami. Kalau awak nak buat rumah tu tapi tak boleh tinggal situ. Wala banun. Anak-anak juga tak akan bermanfaat. Anak-anak hanya bisa mentalkinkan kita. Membisikkan la ilaha illallah ke telinga awak. Di ujung ayat, illa man atallah biqalbin salim, kecuali orang yang datang kepada Allah membawa qalbin salim, hati yang selamat. Tak ada dendam, tak ada dengki, tak ada kebencian, tak ada sombonglah hatinya tadi. Itulah yang akan selamat berpulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Al-Quran itu akan memperbaiki hati kita. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa sifa'u wa rahmatul lil mu'minin. Dalam surah Al-Isra, bahwasanya menurunkan kami dari Al-Quran barang obat dan rahmat bagi orang beriman. Diperbaiki hati awak tadi di Al-Quran. Tanpa kita belajar Al-Quran, kita tidak akan ada perubahan dalam awak menjalani kehidupan kita di dunia. Ada pertama rukun Islam, syahadat. Yang kedua, solat. Yang ketiga, puasa. Kalau butuh dana nanti go. Dah ada butuh piti go. Solat, syahadat, solat, puasa. Dah ada butuh dana. Tetapi kalau zakat yo haji itu membutuhkan harta itu. Kalau haji hanya diwajibkan bagi yang mampu. Kalau yang tiga itu, syahadat, solat, puasa, tak dapat tidak ko harus kita lakukan. Berzakat kalaulah sampai harta kita senisab juga dapat tidak dilakukan. Haji kalau kita lah berkemampuan juga dapat tidak kita lakukan. Itulah tiangnya Islam tadi. Iman, Islam, kemudian ihsan. Ihsan telah disampaikan itu. Anta'budallahu ka'annaka tarahu fa in lam takun tarah fa innahu yaraka. Apabila kalian menyembahku, kata Allah, beriktikadlah kalian memandang aku. Seolah-olah seakan-akan kalian memandang aku. Tak akan bisa Allah tutup pandang sifatnya. Laisa kamislihi syai'un. Musyahadah nama itu menyaksikan diri akan Allah. Tidak bisa kalian memandang aku, kata Allah. Beriktikadlah aku memandang kalian. Itulah yang muraqabah. Artinya berintip-intipan dengan Allah. Merasa dipandang oleh Allah. Merasa diperhatikan oleh Allah. Kalaulah itu kita bawa dalam salat, berdiri kita salat, kita rasakan dipandang Allah, sehingga kita akan khusyuk awak dalam salat tadi. Semakin kita ungkapkan apa-apa dalam salat tadi, semakin dibawa kita bertambah dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah rukun daripada iman 6, kemudian rukun Islam 5, kemudian ihsan rukunnya 2. Akulah yang harus kita usahakan mendapatkan dalam kehidupan. Yakin kita dengan itu, selamatlah kita di dunia dan selamat sampai kepada negeri akhirat. Di dunia kau tempat tinggal kita sesaat, tempat berhenti mengumpulkan bekal,
mengumpulkan bekal untuk dibosok ke ayam masar ke alam kubur. Di dunia kalau tampik berhenti di awal 60-70 kita di dunia tadi. Kemudian kita akan berpindah kepada alam kubur. Dari alam kubur kita akan berpindah kepada ke yaumil mahsyar. Di yaumil mahsyar kita akan berpindah ke mizan. Dari mizan ke sirat. Tujuan yang paling terakhir surga atau nerakanya Allah. Itulah nanti tampik yang akan kita uni. Apabila kita bertakwa, surgalah tempat kita kembali nanti. Apabila kita berdosa, nerakalah tempat awak kembali. Sebab kita kau tak ada yang tak berdosa. Mungkin tukar sampai tadi lebih banyak dosa pada pak-pak ibu-ibu. Tetapi kita harus bertobat kepada Allah. Dalam surah Taha Allah menyampaikan, innahu mayyati rabbuhu mujriman fa innalahu jahannam la yamutu fiha wa la yahya. Orang yang datang kepada Allah hal keadaan berdosa, mati kita dalam keadaan berdosa, tempat kembalinya neraka jahanam. La yamutu, tidaklah ia mati dalamnya, wala yahya, dan tidak pula hidup. Kalau di dunia kini kalau jatuh orang mati bisa mati. Kalau di tajatuh anda yonda bisa mati. Tetapi dalam neraka jahanam dihujani kita dengan batu yang bersumber dari neraka, dak mau mati awak lah. Habis kulit dibakar, diganti, ditukar dan baru balik. Tujuh koro jawab di dalam neraka. Diganti dengan baru. Tak ada lah kebebasan kita. Wala yahya, dan tidak pula hidup. Kalau orang hidup tu bebas. Nak maju apa bisa. Tetapi dalam neraka, tak ada kebebasan nanti bagi kita kalau kita masuk ke neraka. Di neraka tu ada dua gunung yang paling tertinggi. Pertama gunung Dilun, yang kedua gunung Raqabah. Ini berasal dari api saudara. Didaki oleh orang-orang berdosa itu, ingin keluar daripada neraka. Sampainya di puncak gunung Dilun dan gunung Raqabah, apa kecil malaikat Malik? Kembali wahai orang berdosa, kembalilah engkau ke dasar neraka jahanam. Jatuh walik ke neraka. Berapa tingginya perjalanan itu? 350 tahun perjalanan manusia. Itu tingginya puncak gunung Dilun dan gunung Raqabah. Aja sampai kita dimasukkan nanti ke neraka. Bertobatlah kita selama hidup di dunia. Kullu bani Adamu khotok, kecil Nabi. Tiap-tiap anak Adam itu bersalah, berdosa. Kullu khotok khairi at-tawabu. Tiap-tiap orang yang berdosa, sebaik-baik orang yang berdosa, orang yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi perbanyaklah kita tobat. Kita ucapkan Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim, aku mohon ampun kepada Allah yang tidak ada Tuhan kecuali Dia, yang maha hidup. Aku bertobat kepadanya. Artinya kita akui kesalahan kita kepada Allah, kita mintakan ampun kepada Allah, baik dosa lahir, dosa batin, dosa mata jo telinga. Mintakan ampun pada Allah. Kalau tak kita mintakan ampun, nanti kita akan diberatkan untuk perjalanan selanjutnya. Alhamdulillah abija tawak di dunia besok, berpindahlah kita ke alam barzah, atau memberatkan nanti dosa yang kita lakukan selama kita menjalani kehidupan di dunia. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam secara menyeluruh. Artinya mata kita atur dengan Islam, talingo kita atur dengan Islam, perkataan awak atur dengan Islam, kalangkah kaki kita atur dengan Islam, bawa dan di jasad awak ni ke Islam sadonya. Masukkan dalam Islam secara kafah menyeluruh. Kadang-kadang kita lah Islam tetapi perkataan kita tak perkataan Islam. Kalau perkataan Islam tu rendah, lembut. Terkadang kita kori dalam berbicara merendahkan orang lain. Disampaikan oleh Imam Ghazali, 1000 langkah engkau tawaf di Ka'bah dengan kakimu sendiri, belum diterima Allah selagi ada orang yang tersakiti karena perkataanmu. Kayak suli itu tak?
1000 langkah tu tawaf di Kaabah, ulun diterima Allah selagi ada orang yang tersakit tidak perkataan awak dek kecil kita. Ulun diterima Allah. Atunya harus kita usahakan jangan kita berbicara yang tidak baik. Nabi menyampaikan, man kasura kalamuhu kasura sabtuhu. Orang yang banyak berbicara itulah orang yang banyak dosanya. Diam itu emas kecil Nabi. Bicara itu perak. Dia lebih wancak kita banyak diam selama kita menjalani kehidupan di dunia. Kalau lah banyak awak berbicara, tentu banyak kita salah dalam kehidupan. Janganlah kamu ikuti langkah-langkah setan. Langkah setan itu. Pertama langkah setan kita diragu-ragukan dek setan tadi. Itu langkah setan itu. Dalam surah Ali Imran Allah menyampaikan, asyaitonu ya'idukumul faqra. Setan itu selalu membisikkan keraguan ke dalam hatimu. Kalau lah ragu je kita saudara, itu setan bisik itu. Kadang guru dia awak ragu, ujar lebih dia awak ragu. Padonan diragukan tak tentu. Itu setan itu. Copek baca kalimat taubat, copek zikir kepada Allah. Itu kerja setan tadi. Sehingga apabila kita lah ragu dalam salat, tak bisa awak khusyuk dalam salat. Kita ucapkan takbiratul ihram, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Di hati awak pun ada ragu. Berarti tidak bisa terhubung dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jalan satu-satunya perbanyak zikir supaya nak jangan ada keraguan. Huwallazi anzala sakinatan fi qulubil lil mu'minin. Allah akan menurunkan ketenangan ke dalam hati orang yang beriman. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Hanya ketahuilah, hanya dengan menyebut nama Allah tenang hatimu. Jadi kalau kita menyebut nama Allah tu hati tenang, tak ada keraguan tu. Kalau setan yang pertama, asyaitonu ya'idukumul faqra. Setan itu selalu membisikkan keraguan ke dalam hatimu. Itu pertama langkah setan. Setelah kita ragu, kemudian kita akan disirikkan. Sirik artinya kita gandingkan Allah dengan sesuatu. Kalau tak dek sawah dia nulan taleka makan sampai kini tidak. Itulah berganding Allah tu. Padahal rezeki itulah dijamin Allah. Wa ma min dabbatin fil ardi wa 'alallahi rizquha, kata Allah. Setiap yang melata di permukaan bumi kecuali telah aku jamin rezekinya, kata Allah. Setiap kita kala dijamin rezeki dari Allah. Cuma ikhtiar kita hanya usaha. Itu dia ikhtiar awak. Inna rizqa la yaktulubu. Bahwa sesungguhnya rezekimu itu mencarimu. La yaktulubul kalmaut. Sebagaimanapun kematian pun mengikutimu, mencarimu, kata Allah. Dicari awak rezeki tadi. Jangan kita terlalu lagu itu. Kalau kita lah gandingkan Allah dengan sesuatu, berarti kita sirik. Kalau lah sirik kita akan meningkat kepada orang yang munafik. Ciri-ciri orang munafik. Manu kawan sairiang mangguntiang dalam lipatan. Popek di daik, unciang di dalam. Itu ciri-ciri orang munafik. Mani keceknya di luar, tetapi di dalam penuh dengan kebencian. Aku lah disampaikan Allah, innal munafiki fid dari asfali minan nar. Bahwasanya orang-orang munafik itu paling bawah sekali tempatnya dalam neraka. Asfal. Kalau tentu asfal ada. Dan kita pijan jalan. Innal munafiqina fid dari asfali minan nar. Bahwasanya orang-orang munafik itu di bawah sekali tempatnya di dalam neraka. Acela mulut kita gak kasar kalau seketik, tetapi di dalam baik. Daripada di dalam unciang, di dalam buruk, keluarnya mani mulut awak tadi, itu tak sesuai dengan agamanya Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah kerja munafik tadi. Manu kawan saya mangguntiang dalam lipatan, mulut mani tetapi hatinya berduri. Itulah orang munafik. Kalau sampai kita kepada munafik, itulah di bawah iblis bonawak sudah neraka tu. Di bawah iblis juga itulah. Manusia itu kalau baik beribadah kepada Allah, lo bisa lebih tinggi derajatnya pada malaikat. Kita kok bisa lebih tinggi derajat pada malaikat. Bahkan itu kalau kita pakai nafsu, malaikat ada nafsu. Tetapi kalau kan rendah lebih hina pada binatang.
Dalam surah Ar-Rum Allah menyampaikan, kalau tidak salah, walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Sungguh akan kami lemparkan dari golongan manusia dan jin, lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka mempunyai hati tetapi tidak paham dengan ayat-ayat Allah. Walahum azanul yasma'una biha. Mereka mempunyai telinga tetapi tidak didengarkan kepada ayat-ayat Allah. Walahum azanul la yasma'una biha. Mereka mempunyai telinga tetapi tidak dengarkan kepada ayat Allah. Walahum azanul la yubsiruna biha. Mereka mempunyai mata tetapi tidak dilihatkan kepada tanda-tanda kebesaran Allah. Ulaika kal an'am. Mereka itu seperti binatang ternak. Ulaika humul ghafilun. Mereka itulah orang yang lalai. Lalai artinya tak berusahanya kepada kebenaran Allah Subhanahu wa taala. Itulah orang yang lalai. Pona di dunia nyo melupakan hidupnya di akhirat. Wa bataghi fima takadarul akhirat. Watan kana sibaka minad dunya. Carilah olehmu kehidupan akhirat, tetapi jangan kamu lupakan hidupmu di dunia. Itulah yang harus kita pedomani, harus kita perangi setan. La pulang Nabi dulu perang Uhud nama. La mati kaum muslimin sebanyak 350 orang. Disampaikan oleh Nabi, kita la pulang dari perang ketek, kita akan menghadapi perang godang. Ditanya dek sahabat, adanya perang yang godang pada Rasulullah? Perang yang paling berbahaya kecek Nabi, perang melawan hawa nafsu. Nyo ado dia awak pi nak nampak deh. Adonyo di kita itu. Tu yang paling borek perang tadi, melawan hawa nafsu kita sendiri, itulah perang yang paling borek. Akulah yang kita sokaju, dapat kita perangi nafsu dengan apa? Dengan kita berzikir, kerana nafsu tak akan berdaya, setan tak akan berdaya apabila kita tetap berzikir menyebut nama-namanya Allah Subhanahu wa taala. Innahu lakum aduwwum mubin. Bahwasanya setan itu bagi kamu musuh yang nyata. Alah tentu musuh kita. Siapa musuh awak? Setan aja mah musuh aja manusia lah. Kadang kita salah mencari musuh. Bermusuh awak orang lain je manusia. Padahal musuh yang sebenarnya setan. Itulah musuh kita. Bahwa sesungguhnya setan itu bagimu musuh yang nyata. Nyo kan dibisikkan keraguan ke hati kita oleh setan. Kan diajak kita kepada keburukan. Kan disuruh kita kepada yang dilarang Allah. Itulah kerja setan tadi. Untuk apa? Untuk dapatnya nanti kita berseramu jo setan di dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Akulah tugas awak di dunia. Kalau kita lah berzikir, kalau kita lah beribadah, sehingga setan tak bisa untuk memperdaya kita dalam kita menjalani kehidupan kita di dunia. Jadi kalau kita bayangkan hidup di dunia, kita calik perjalanan awak, dahulu kita dari alam arwah, hanya Allah yang tahu di situ beralamu kita di alam arwah. Dari alam arwah berpindah kita ke alam rahim. Di alam rahim awak 9 bulan. Itulah. Dari alam rahim berpindah ke alam dunia. Itu perjalanan awak. Ketika kita lahir di alam dari rahim ibu kita, kuat jawab dulu. Tidak lemah. Engkau di waktu lahir dalam keadaan lemah. Di waktu mati engkau juga dalam keadaan lemah. Di lahir awak dulu lemah, mati juga kita lemah besok. Di waktu lahir engkau tidak membawa apa-apa. Dado kita nak bawa harta lahir dulu tak? Di waktu mati juga tak membawa apa-apa. Adakah kita bosoknya? Kain putih. Kalau pada situ jual lay saja kapan rambari. Kalau kami laki-laki, 3 lay atulah yang kita bosok berpulang. Di waktu lahir engkau dimandikan, di waktu mati juga kita dimandikan. Mandi terakhir. Di waktu lahir engkau diikomakan perempuan atau diazankan laki-laki. Di waktu mati disolatkan solat terakhir. Tetapi kalau solat kita nanti kita lah mati, awak solat lah di muka imam, tak di belakang imam lah. Di muka imam, dak rakaat lah takbir, ompik takbir tu solat kalau kita lah nanti lah di muka imam.
Salatlah berjamaah di waktu hidup di belakang imam sebelum engkau disalatkan di muka imam. Berjalanlah ke masjid dengan kakimu sebelum engkau diantarkan ke masjid. Engkau tak berdaya, engkau tak bisa bergerak, hanya kita nanti akan dimasukkan ke dalam tandu, diantarkan ke masjid untuk melaksanakan salat terakhir. Itulah perjalanan hidup kita di dunia. Jadi kalau lama kita berfikir, pengajian itu pertama kita fikirkan sudah tu dia ku kadado. Awak yang bertanya, awak yang menjawab seorang. Ana kita tanya, dari mana engkau dahulu? Tanyakan ke dia waktu. Dari tidak ada diadokan Allah. Sedang di mana awak kini? Sedang di dunia. Kan ke mana awak leh? Kan ke alam kubur tak dapat tidak. Apabila nantilah dibaca, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Pindah kita oleh kalam lah. Alam mana ke pindah lah? Kepada alam kubur. Itulah perjalanan hidup kita di dunia. Jadi gunakanlah waktu yang singkat supaya dapatnya dunia yang sesaat kini untuk dapatnya kita jadikan jembatan menuju akhirat, dapat diawak keselamatan di dunia. Itulah yang kita mintakan ampun kepada Allah dosa-dosa kita yang telah berlalu. Sebab masa berlalu itu tak bisa awak ulang. Disampaikan dalam surah Al-Asri oleh Allah, wal asri innal insana lafi husrin illa lazina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haq wa tawasaw bis sabr. Demi masa, kata Allah, insan itu, manusia itu berada dalam keadaan merugi. Rugi aja kita kalau tak beribadah. Illa lazina amanu, kecuali orang yang beriman dengan imannya melahirkan amal saleh. Bila beriman kita dapat awak beramal saleh dari iman tadi, itulah tak merugi. Tawasaw bil haq, berwasiatnya dengan kebenaran, menyampaikan kebenaran. Tawasaw bis sabr, dan berwasiatnya dengan kesabaran. Itulah orang yang tak merugi. Kita telah melalui 3 masa. Kan melalui 3 masa. Pertama, masa berlalu. Itu tak bisa diulang nama masa berlalu tadi. Dalam pepatah Arab disampaikan, lan tarji'a ayyamul lati ilal madad. Masa yang telah berlalu tidak akan mungkin lagi kamu ulangi. Labi masa berlalu tadi. Cumalah kita tobati kalau kita salah di masa berlalu. Yang kedua, masa sekarang kini di dunia. Yang ketiga, masa yang akan datang. Itulah alam panjang tadi. Kadang-kadang ada kita nak mengecek nan tali-tali, nan ijuk-ijuk, nan kini-kini, nan isu-isu itu dah. Mencari isu tu dak mau isu dah kini. Di dunia kini kita cari untuk isu tadi. Kalau kita dak berusaha gini sehingga kita dak mampu bekal nanti pulang. Dah ada kan kita bawa nanti selain itu amal ibadah. Harta kan kita tinggalkan. Seluruhnya kan kita tinggalkan. Tinggallah anak, tinggallah kampung jo halaman, tinggallah anak, istri jo suami. Pai nyatu indak babalik lai, pai nyatu salamonyo mampu untung jo bagian. Kita bawa nanti kita pulang lah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tinggalkan seluruhnya di dunia tadi. Kita berangkit kepada Allah. Kalau le ada iman takwa di dunia, itulah nanti akan bekal kita. Kalau tanpa ada takwa, kita tak keselamat nanti menempuh perjalanan yang panjang. Abi usahalah kita, usahakanlah, yakin-yakinlah kita untuk tetap kita datang ke tempat-tempat ibadah untuk tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hidup hanya singkat di dunia, kita akan berpindah kepada alam perjalanan yang panjang sekali. Akulah yang disampaikan juga dalam pengajian, wahai ibu dengan bapa, etong-etong malah diri kana lanyo badan, dek lalamu pada dunia bara banyak kesalahan. Dosa laye, dosa batin, dosa mata jo telingo, ada dosa laye. Perkataan kita, penglihatan awak, pendengaran awak, perbuatan kita itu dosa laye nama tu. Dosa batin, berganding Allah dengan sesuatu dek kita tu dosa batin itu. Jojo benci juga kepada seseorang tu dosa batin itu. Padahalnya tak pernah minta kawak jojo yang cali dosa batin itu. Mintakan ampun kepada Allah. Dosa lain, dosa batin
dosa mata jo telinga, mintakan ampun pada Allah, bertobatlah pada Tuhan. Sebab ba'ala dek ba itu, duit ko ba umpama orang balai, lawi lope ka diadang. Dunia ko ibarat lawi ko. Lah banyak orang yang karam di lautan dunia, padanya sampai kepada pantai yang dituju, iaitunya surganya Allah Subhanahu wa taala. Angin badai kiri kanan, baumbak bagalombang pulau. Kok tertempang di biduk tiri, artinya dah amal yang baik yang kita bau. Biduk nenindak berpandayung, sampan pecah masuk itu kamala badan kamanggapai. Simantung di parik putui, jarojang di tanah toban kamalah manjulai-lai. Bakit bagantong nela putui, bakit bapijak nela toban kamala badan kamanggapai. Bagantong di tali-tali keputui, bagantong di cahayu-cahayu kepadam, bagantong di kelimah-kelimah akan hilang. Bagantonglah di tali terkeputui, bapoganglah di cahayu tak kepadam, bapoganglah di kelimah takkan hilang. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan izin Allah yang maha agung. Sebetulnya kita tu tak berdaya itu. Tak ada daya awak cik juga. Tetapi dititipkan daya dan kekuatan itu di Allah ke kita. Dek sayangnya Allah kepada manusia diberikan daya dan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah tugas kita di dunia, berusaha untuk berbuat baik, datang ke tempat ibadah, datang ke tempat pengajian, sehingga kita akan diampuni dosa kita oleh Allah dan selamatlah kita nanti berpulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau kita simpulkan pengajian awak malam ini, ya ayyuhallazina amanu. Dipanggil awak di Allah. Siapa yang dipanggil? Orang-orang yang beriman. Setiap yang memanggil ada yang dipanggil. Setiap yang dipanggil ada yang dipanggilkan. Yang memanggil Allah, yang dipanggil orang-orang beriman, yang dipanggilkan masuklah ke dalam Islam secara menyeluruh. Atur pencalikan dengan Islam, atur pendengaran dengan Islam, atur perkataan dengan Islam, atur langkah kaki dengan Islam. Masuklah ke dalam Islam secara menyeluruh. Janganlah kamu ikuti langkah-langkah setan. Langkah-langkah setan diragu-ragukan, disirikkan, dimunafikan. Itu langkah setan. Bahwasanya setan itu bagimu musuh yang nyata. Atau setannya nak mencari pengikut, nak mencari kawan. Untuk apa kawan dicari? Untuk dapatnya nanti sama-sama masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Sebetulnya setan dan iblis itu orang alimnya dulu. Beribadahnya dulu kepada Allah itu. Azazil namo tetap bertasbih kepada Allah. Setelah diciptakan Nabi Adam, nya dak mau sujud ke Nabi Adam. Itunya konainya. Adab dak ada, mengakui kelebihan Adam dak ada. Apa kecil Allah? Wa iz qulna lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Apa kecil Allah? Bahwa sesungguhnya aku akan menciptakan di permukaan bumi seorang khalifah. Dijawab oleh para malaikat, qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha. Mengapa engkau menciptakan khalifah di permukaan bumi? Nya akan menumpahkan darah, esoknya akan membunuh. Dijawab oleh Allah, aku lebih mengetahui apa yang tidak kalian ketahui. Qala ini a'lamu ma la ta'lamun. Aku mengetahui dari apa yang tidak kalian ketahui. Lah diciptakan Nabi Adam, disuruh oleh sujud isi surga ke Nabi Adam. Sujud di situ bukan sujud salat, tetapi sujud lil kiramah, mengakui kelebihan Nabi Adam. Apa kecil Allah? Wa iz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbaru wa kana minal kafirin. Dan tak kala berfirman kami kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam. Semuanya sujud, illa iblis, terkecuali iblis. Iblis artinya tidak mengharap rahmat Allah. Itu arti iblis. Aba enggan ia, istakbara menyombongkan diri, wa kana minal kafirin, dan adalah ia termasuk kepada golongan orang yang kafir. Itulah iblis tadi. Disitulah pangkal balanya iblis durhaka kepada Allah. Namun iblis nyo dulu beriman, nyo ahli Quran, tetapi adab dado nyo dak mau mengakui kelebihan Nabi Adam. Lihat do kita ndak bisa mengakui kelebihan kawan enggak? Jadi dak kita sambung tu ya. Kalau masih ada itu di kita menganggap rendah orang lain, merasa lebih pada orang lain, banyak mengucap kalimat ta'awuz, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bersenun diri aku kepada Allah
dari godaan setan yang terkutuk. Jangan sampai kita tubuh manusia tetapi hati hati setan. Ya sampai habis itu kalau tubuh kita tubuh manusia, hendaknya hati kita juga hati manusia. Hati manusia itu lembut, hati manusia itu lunak apabila lah diberikan wahyunya Allah Subhanahu wa taala Al-Qur'anul Karim. Tinggallah di kita ilmui Al-Qur'an, pahami, amalkan kalau mampu dakwahkan Al-Qur'an. Itulah tugas kita selama kita menjalani kehidupan kita di dunia. Itulah pengajian kita malam ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita yang hadir malam ini, juga bermanfaat kepada hamba yang menyampaikan. Kita tutup dengan doa majlis. Subhanaka wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada yang ragu silakan bertanya.